Bayangkan sebuah oasis luas di tengah gurun. Pohon kurma berderet rapi, airnya jernih, dan tempat itu menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi para musafir serta penduduk desa di sekitarnya. Namun, suatu pagi, penduduk terkejut oasis itu lenyap. Tidak ada air, tidak ada genangan, bahkan pasirnya pun tampak kering tanpa jejak bekas air sedikit pun. Seakan-akan oasis itu ditelan bumi. Kabar segera menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang panik, unta-unta menolak berjalan, dan pasar menjadi sepi. Bisikan gaib terdengar di mana-mana. Ini ulah jin gurun. Oasis itu dipindahkan oleh penyihir. Tuhan sedang murka. Raja yang mendengar berita ini segera mengerutkan dahi. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi misteri mustahil seperti ini, Abu Nawas. Abu Nawas, kata raja dengan wajah tegang, jika engkau gagal menemukan oasis itu, seluruh negeri bisa mati kehausan. Aku beri waktu 7 hari. Temukan jawabannya, atau kepalamu yang akan hilang seperti oasis itu. Abu Nawas menelan ludah. Ancaman raja jelas bukan main-main. Tapi ia justru tersenyum kecil, menepuk janggutnya, dan berkata, "Wahai Paduka, jangan khawatir. Jika oasis bisa hilang begitu saja, mungkin kepalaku pun bisa menghilang tanpa harus dipenggal." Bukankah begitu? Raja hanya mendengus, antara kesal dan geli. Abu Nawas segera turun ke lokasi. Ia mengamati bekas oasis dengan teliti. Pasir tampak bergelombang, seperti habis terganggu sesuatu yang besar. Ia jongkok, mengambil segenggam pasir, lalu mencium baunya. Bukan bau jin, bukan bau sihir. Ini bau keledai basah. Gumamnya. Orang-orang yang mendengar hanya melongo. Apa hubungannya oasis hilang dengan keledai basah? Malam harinya, Abu Nawas berkeliling gurun. Ia melihat sekelompok kafilah yang tampak terburu-buru. Anehnya, roda gerobak mereka sangat besar dan berat, seolah membawa sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas mendekat dengan menyamar sebagai musafir haus. Ia meminta air, namun para kafilah itu justru menutup rapat gerobaknya. Semakin curiga, Abu Nawas mengikuti jejak mereka hingga ke sebuah lembah tersembunyi. Di sanalah ia menyaksikan sesuatu yang mencengangkan, oasis yang hilang ternyata dipindahkan. Bagaimana mungkin? Ternyata, para kafilah licik itu membuat terowongan besar di bawah tanah dan memasang bendungan rahasia. Dengan teknik cerdik, mereka mengalihkan aliran air dari oasis ke lembah tersembunyi, menjadikannya kolam pribadi untuk dijual mahal ke para musafir. Ah, seru Abu Nawas pelan. Jadi bukan jin, bukan sihir. Rupanya ini ulah manusia yang lebih licik dari jin. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. "Paduka," katanya dengan serius, "oasis itu tidak hilang. Ia hanya sedang berlibur." Raja melotot. "Berlibur? Jangan main-main dengan nyawa rakyatku, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk hormat. "Tenanglah, Paduka. Malam ini saya akan mengadakan pertunjukan besar. Undang semua rakyat ke gurun, maka Paduka akan menyaksikan sendiri bagaimana oasis itu kembali." Malam pun tiba. Rakyat berkumpul di gurun dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membawa obor, lalu berdiri di tengah bekas oasis. "Wahai rakyat," katanya lantang, "jangan takut. Malam ini kita akan memanggil kembali oasis yang hilang. Tetapi untuk itu, kita butuh bantuan." Ia lalu menunjuk ke arah kafilah curang yang diam-diam juga hadir. "Kita butuh para penyihir pasir itu." Rakyat bingung. Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, Abu Nawas meniup obornya hingga gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara teriakan dan kekacauan. Saat obor kembali dinyalakan, para kafilah itu sudah ditangkap oleh pasukan raja yang bersembunyi sejak awal. Dengan dipaksa, mereka membuka bendungan rahasia, dan dalam hitungan jam, air oasis mengalir kembali ke tempat semula. Rakyat bersorak gembira. Oasis mereka kembali, lebih indah dari sebelumnya. Raja pun memuji Abu Nawas. "Luar biasa, engkau berhasil menyelamatkan negeri ini. Bagaimana engkau tahu bahwa oasis tidak hilang karena sihir, melainkan dicuri manusia?"
Abu Nawas tersenyum nakal. Paduka, kalau benar oasis itu dicuri jin, tentu jin itu sudah menjualnya kembali kepada manusia. Karena hanya manusia yang suka berdagang, bahkan air pun mau dijual. Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak, termasuk raja. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan keajaiban palsu. Meskipun oasis sudah kembali, rakyat masih diliputi rasa takut. Beberapa orang berkata bahwa pencurian oasis itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan ilmu gaib. Ada rumor tentang seorang penyihir air yang mampu mengendalikan aliran sungai dan sumur. Raja pun semakin curiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Apakah engkau yakin ini hanya ulah kafilah licik? Bagaimana kalau memang ada penyihir yang membantu mereka? Kalau benar begitu, negeri ini bisa celaka lagi." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, kalau benar ada penyihir sehebat itu, seharusnya ia sudah jadi penguasa kerajaan. Tetapi, baiklah, saya akan buktikan kebenarannya. Izinkan saya menyelidiki lebih jauh." Untuk mengungkap dalang sebenarnya, Abu Nawas menyamar sebagai pedagang rempah miskin. Ia masuk ke pasar dan berpura-pura haus. Di salah satu sudut pasar, ia menemukan kios kecil yang menjual air dengan harga 3 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Air segar dari oasis yang hilang. Dijamin murni dan diberkahi jin gurun. Teriak penjual itu. Abu Nawas membeli 1 kendi, lalu mencicipinya. Ia tersenyum tipis. "Air ini bukan dari jin gurun," katanya dalam hati. "Ini air dari bendungan curang yang semalam aku lihat." Diam-diam, ia mengikuti pedagang itu hingga ke sebuah gudang rahasia di pinggiran kota. Di sana, ia menemukan orang asing berjubah hitam dengan tongkat panjang. Rupanya inilah yang disebut rakyat sebagai penyihir air. Namun saat diperhatikan, Abu Nawas menyadari sesuatu. Tongkatnya hanyalah kayu biasa yang diukir. Mantranya hanyalah teriakan aneh yang dicampur bahasa asing. Sihirnya hanyalah trik mengalihkan aliran air dengan teknologi sederhana. Abu Nawas pun berbisik, jadi begini caranya menakut-nakuti rakyat. Penyihir palsu ini tak lebih dari pedagang cerdik yang licik. Abu Nawas tahu ia tidak bisa langsung menuduh. Jika ia salah langkah, penyihir palsu itu bisa melarikan diri. Maka ia menyusun rencana licik. Ia mendekati penyihir itu sambil menyamar sebagai pengikut baru. "Wahai tuan penyihir, aku mendengar engkau bisa memindahkan air sesuka hati. Ajarkan padaku, aku ingin kaya juga." Sang penyihir tertawa sombong. "Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kau harus membawakan aku 100 kendi emas agar aku ajarkan rahasianya." Abu Nawas mengangguk patuh. "Baiklah, malam besok aku akan membawa 100 kendi emas. Tapi tolong, tuan, sebagai bukti, pindahkanlah air oasis itu sekali lagi. Kalau berhasil, aku akan percaya." Penyihir itu tersenyum licik. Ia tidak tahu bahwa Abu Nawas sedang menyiapkan jebakan besar. Malam berikutnya, rakyat kembali berkumpul karena mendengar kabar bahwa oasis akan hilang lagi. Mereka gemetar ketakutan, apalagi penyihir air muncul dengan jubah hitam dan tongkatnya. Ia berteriak lantang, mengucapkan mantra aneh, lalu menekan sebuah tuas rahasia yang membuka bendungan bawah tanah. Perlahan, air oasis pun mulai surut. Rakyat menjerit ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara lantang dari balik kerumunan. "Berhenti, wahai penyihir air. Sihirmu sudah terbongkar." Semua menoleh. Ternyata itu Abu Nawas, kini mengenakan pakaian resmi kerajaan. Pasukan raja pun keluar dari persembunyian, mengepung penyihir palsu dan para pedagang air. Abu Nawas menunjuk bendungan bawah tanah yang terbuka. "Lihatlah, rakyat, bukan sihir, bukan jin, melainkan bendungan curang buatan manusia. Penyihir ini hanyalah penipu." Rakyat berteriak marah. Penyihir palsu dan komplotannya pun ditangkap. Raja kemudian berkata, "Abu Nawas, engkau telah membuktikan kecerdikanmu lagi. Tapi katakan, apa hukuman yang pantas untuk orang-orang yang tega mencuri sumber kehidupan rakyat?" Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu berkata dengan senyum nakal,
Paduka, jangan hukum mereka dengan pedang. Hukum mereka dengan kehausan. Biarkan mereka hidup di gurun tanpa boleh menyentuh air oasis, kecuali setetes sehari. Dengan begitu, mereka akan mengerti betapa berharganya setetes air. Raja mengangguk setuju. Hukuman itu jauh lebih adil dan mendidik daripada kematian. Oasis kini benar-benar aman. Rakyat kembali bersukacita, dan perdagangan hidup lagi. Raja memberi Abu Nawas hadiah besar berupa 100 kendi air segar. Abu Nawas tertawa geli. Wahai Paduka, saya senang dengan hadiah ini. Tapi izinkan saya menjualnya kembali ke pasar dengan harga 2 kali lipat. Siapa tahu saya bisa jadi penyihir dagang. Semua orang pun terbahak-bahak. Bahkan Raja hampir tersedak karena tertawa terlalu keras. Dan begitulah, misteri oasis yang hilang berhasil dipecahkan bukan dengan kekuatan sihir, melainkan dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu mampu menyingkap kebenaran di balik tipuan. Setelah kejadian oasis yang hilang itu, nama Abu Nawas makin harum. Namun, ketenaran itu juga sampai ke telinga raja dari negeri tetangga, Sultan Gurun Hitam. Sultan itu mengirim utusan ke kerajaan. Wahai Raja Baghdad, kudengar engkau punya penasihat bernama Abu Nawas yang mampu mengalahkan jin dan penyihir. Bawalah dia ke negeriku. Sebuah oasis besar di wilayahku juga menghilang. Tapi ini lebih parah, setiap kali air kembali, besoknya lenyap lagi. Seperti ada yang meminum seluruh oasis semalaman. Raja Baghdad langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau harus pergi. Anggap ini misi diplomatik. Tapi ingat, kalau gagal, bukan hanya kepalamu, tapi kehormatan kerajaanku juga bisa hilang. Abu Nawas menunduk sopan, meski dalam hati ia bergumam. Ah, kenapa semua hal aneh di dunia ini selalu dilempar ke kepalaku? Abu Nawas berangkat dengan seekor unta tua yang bandel, seekor keledai, dan beberapa kendi air. Ia ditemani seorang pemandu gurun bernama Harun, yang terkenal cerewet. Abu Nawas, hati-hati. Gurun ini penuh ilusi. Ada fata morgana yang bisa menipu mata. Kadang musafir mengejar danau yang indah, tapi ternyata hanya pasir panas. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, jangan khawatir. Aku sudah terbiasa dikejar mimpi indah yang ternyata kosong, seperti harapan raja ketika memberiku hadiah emas yang ternyata palsu. Harun terbahak, meski tak paham sepenuhnya. Dalam perjalanan, mereka sempat hampir terjebak oleh fata morgana, diserang badai pasir, bahkan kehilangan keledai karena tertarik aroma kurma di karavan lain. Tapi Abu Nawas selalu punya cara unik untuk lolos. Setelah beberapa hari, mereka tiba di negeri Sultan Gurun Hitam. Benar saja, oasis besar yang seharusnya jadi sumber air utama lenyap. Yang lebih aneh, penduduk setempat bersumpah pernah melihat jejak kaki raksasa di dekat oasis, seolah ada makhluk besar yang minum habis airnya dalam semalam. Wahai Abu Nawas, kata Sultan, kalau benar raksasa itu yang minum airku, maka negeri ini bisa musnah. Hanya engkau yang bisa mencari tahu. Abu Nawas mengamati jejak kaki itu. Besar, dalam, dan membekas jelas di pasir. Tapi ia mengernyit. Terlalu rapi untuk jejak raksasa. Lebih mirip cetakan kayu. Malam harinya, Abu Nawas bersembunyi di balik pohon kurma. Ia menunggu dengan sabar. Ketika bulan tepat di atas kepala, ia mendengar suara berderit. Ternyata sekelompok orang mendorong cetakan kayu raksasa berbentuk kaki. Mereka sengaja menekan cetakan itu ke pasir untuk menipu penduduk. Abu Nawas hampir tertawa keras. Luar biasa. Jadi bukan raksasa, tapi manusia bodoh yang punya kaki kayu besar. Namun ia belum tahu, untuk apa mereka membuat ilusi raksasa. Apa hubungannya dengan oasis yang lenyap? Esoknya, Abu Nawas menggali pasir di bekas oasis. Ia menemukan saluran air bawah tanah yang dialihkan. Air tidak hilang, melainkan dialirkan jauh ke utara. Ke utara, gumamnya. Siapa yang di utara? Harun, pemandu cerewet, menjawab. Di utara ada kota dagang besar, penuh saudagar tamak. Mereka rela membeli apapun, bahkan pasir, asal bisa dijual kembali.
Mungkin oasismu dijual ke sana. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ah, rupanya sekarang orang bukan hanya menjual unta dan kurma, tapi juga menjual air sungai, bahkan menjual raksasa palsu. Untuk membuktikan teori itu, Abu Nawas dan Harun menyamar sebagai penjual karpet butut. Mereka memasuki kota dagang di utara. Benar saja, di pasar utama ada kios besar bertuliskan, "Air segar dari oasis raksasa. Terjamin lebih berkah karena diminum makhluk gaib dulu." Para saudagar kaya berebut membeli kendi-kendi air itu dengan harga selangit. Penjualnya, orang-orang yang semalam membuat jejak kaki raksasa. Abu Nawas tidak langsung melapor pada Sultan. Ia justru memutuskan untuk membalas dengan cara lebih licik. Ia menyewa seorang penabuh genderang dan seorang tukang cerita. Malam itu, di pasar, tukang cerita bersuara lantang. "Wahai saudagar, tahukah kalian bahwa air yang kalian beli ternyata air bekas cucian kaki raksasa? Siapapun yang meminumnya akan tumbuh telinga keledai besok pagi." Saudagar-saudara ketakutan. Mereka berlari panik, bahkan ada yang membuang kendi airnya. Penjual air berusaha membantah, tapi Abu Nawas dengan wajah serius menambahkan, "Betul, aku bahkan bisa menunjukkan bukti. Lihatlah jejak kaki raksasa itu, bau kaki busuknya masih menempel di pasir." Pasar pun kacau. Para pedagang air ditangkap, sementara Sultan Gurun Hitam yang diam-diam menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terbahak. Dengan cerdiknya, Abu Nawas membongkar kejahatan yang menyamar sebagai keajaiban. Air oasis pun dikembalikan ke tempat asalnya. Sultan Gurun Hitam menghadiahkan Abu Nawas sekantong besar emas. Tapi Abu Nawas hanya berkata, "Paduka, saya tidak butuh emas. Cukuplah beri saya 3 kendi air segar. Karena di Baghdad, harga air lebih tinggi daripada harga emas." Sultan pun tertawa sampai terjatuh dari singgasananya. Ketika Abu Nawas pulang ke Baghdad, raja bertanya, "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu kali ini?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Paduka, di dunia ini hanya ada 2 hal yang bisa benar-benar hilang begitu saja, air oasis dan janji raja kepada rakyatnya." Raja terdiam, lalu meledak tertawa meski agak tersindir. Rakyat yang mendengar ikut terbahak-bahak. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa akal sehat dan humor lebih ampuh daripada sihir dan ilusi. Setelah Abu Nawas kembali dari negeri Sultan Gurun Hitam, Raja Baghdad merasa terinspirasi. "Abu Nawas," kata raja, "kau bukan hanya penyelamat negeri, kau juga ahli dalam membongkar penipuan. Mulai hari ini, aku angkat kau sebagai guru besar anti penipuan kerajaan." Abu Nawas mengangkat alis. "Guru besar? Wah, kalau begitu aku harus punya murid." "Muridnya siapa, Paduka?" "Para bangsawan yang suka menipu pajak." Raja melotot, tapi rakyat yang mendengar justru tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, raja menunjuk sekelompok pemuda cerdas dari seluruh negeri untuk belajar langsung dari Abu Nawas tentang cara mengenali tipu daya, ilusi, dan penipuan. Abu Nawas mengumpulkan para muridnya di sebuah ruangan. Di hadapan mereka, ia meletakkan 2 kendi, satu berisi air biasa, satu lagi air yang diberi warna emas. "Anak-anak," katanya, "ada pedagang licik yang menjual air dengan berkata, ini bukan air, tapi cairan emas yang membuat awet muda. Kalau kalian jadi pembeli, apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Aku akan meminumnya." Abu Nawas menepuk jidat. "Kalau begitu umurmu akan awet pendek, bukan awet panjang." Semua tertawa. Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Pelajaran pertama, jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, maka biasanya itu penipuan." Berita bahwa Abu Nawas membuka sekolah anti penipuan segera menyebar. Para penipu merasa tertantang. Mereka tidak terima kelicikan mereka dipermalukan. Suatu hari datanglah 3 orang penipu ulung ke Baghdad. 1. Hakim palsu bisa membuat orang percaya bahwa keadilan ada di tangannya. 2. Tabib palsu menjual ramuan, obat mujarab, yang terbuat dari pasir. 3.
Peramal palsu mengaku bisa melihat masa depan dengan membaca bayangan unta. Mereka bersumpah akan mempermalukan Abu Nawas di depan murid-muridnya. Raja mengundang Abu Nawas dan para penipu itu ke istana. Abu Nawas, kata raja, kalau kau benar-benar guru besar anti penipuan, buktikanlah. Bongkar kebohongan mereka di depan semua orang. Abu Nawas tersenyum nakal. Baiklah, Paduka. Tapi setelah ini, aku minta gelar tambahan, Profesor Kelicikan Terhormat. Raja hampir menyumpah, tapi akhirnya mengizinkan. Hakim palsu berdiri gagah dengan jubah hitam. Ia menunjuk seorang rakyat miskin dan berkata, orang ini mencuri kambing. Aku bisa membuktikannya dengan sumpah magis. Kalau ia berbohong, lidahnya akan terasa pahit. Rakyat miskin itu ketakutan. Abu Nawas maju, lalu berkata, baiklah, coba uji aku dulu. Suruh aku menjilat garam, pasti lidahku pahit juga. Kalau begitu aku juga pencuri kambing. Rakyat pun tertawa. Hakim palsu jadi malu. Abu Nawas melanjutkan. Pelajaran kedua, hukum sejati bukan pada trik atau sumpah palsu, melainkan pada keadilan dan akal sehat. Tabib palsu membawa ramuan pasir yang diberi aroma rempah. Ini ramuan ajaib. Siapapun yang sakit akan sembuh hanya dengan meminumnya. Abu Nawas pura-pura sakit perut. Ia meminum ramuan itu lalu berguling-guling di lantai sambil berteriak, wahai tabib, aku makin sakit. Obatmu benar-benar mujarab, membuatku hampir mati. Rakyat meledak tertawa. Tabib palsu pucat pasi. Abu Nawas menutup dengan kalimat, pelajaran ketiga, jangan percaya pada obat yang lebih banyak membuat orang kaya daripada menyembuhkan yang sakit. Peramal palsu berdiri sambil menatap bayangan unta. Aku melihat masa depan. Raja akan kehilangan singgasananya dalam 7 hari. Raja terkejut, tapi Abu Nawas tersenyum. Hebat sekali. Kalau begitu, katakan padaku, besok pagi aku akan sarapan apa? Peramal itu ragu. Kurma. Abu Nawas tertawa. Salah. Aku akan sarapan peramal panggang dengan saus pedas. Rakyat langsung riuh tertawa. Peramal palsu gemetar ketakutan. Setelah 3 penipu itu dipermalukan, murid-murid Abu Nawas bersorak gembira. Mereka belajar bahwa penipuan bisa datang dalam berbagai bentuk, hukum palsu, obat palsu, ramalan palsu. Abu Nawas menutup dengan nasihat. Anak-anakku, penipu akan selalu ada. Tapi jangan takut, karena selama masih ada akal sehat dan sedikit humor, kebohongan sebesar apapun akan runtuh. Ingat, dunia ini penuh ilusi, tapi otakmu lebih kuat dari 1000 fatamorgana. Raja lalu berkata, Abu Nawas, engkau benar-benar pantas jadi guru besar anti penipuan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. Paduka, hadiahkan aku satu hal yang tidak bisa hilang seperti oasis, tidak bisa dipalsukan seperti obat, dan tidak bisa diramalkan seperti masa depan. Raja bingung. Itu apa? Abu Nawas tersenyum nakal. Hadiahkan aku hutang kerajaan yang dilunasi. Semua orang tertawa, kecuali bendahara kerajaan yang langsung pingsan. Ketika rakyat mulai tenang, tiba-tiba datang kabar mengejutkan. Oasis agung hilang lagi. Tapi kali ini berbeda. Seluruh oasis benar-benar lenyap, bukan sekadar dialihkan atau dipindahkan. Tidak ada bendungan. Tidak ada jejak kaki raksasa, tidak ada pedagang licik. Rakyat panik lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan raja pun gemetar. Abu Nawas, kalau kali ini kau gagal, maka negeri kita akan binasa. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil bergumam. Ini berarti ada penipu yang lebih besar, yang belum pernah kita hadapi. Abu Nawas memimpin murid-muridnya menuju lokasi oasis yang hilang. Malam hari mereka berkemah. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian aneh, seperti seruan makhluk gaib. Seorang murid berbisik, Guru, apakah benar kali ini jin yang melakukannya? Abu Nawas tersenyum. Kalau benar jin, pasti mereka juga akan minta bayaran. Ingat, jin sejati tidak suka berbisnis. Kalau ada yang menagih emas, pasti manusialah dalangnya. Setelah 3 malam mengintai,
akhirnya Abu Nawas menemukan rahasia besar. Oasis itu tidak lenyap. Airnya ditutup oleh cermin raksasa yang memantulkan langit, sehingga dari jauh tampak seolah hanya pasir kosong. Cermin itu dipasang oleh sekelompok pedagang internasional yang jauh lebih licik. Mereka bekerja sama dengan tukang sihir palsu dari berbagai negeri, menciptakan ilusi agar rakyat percaya oasis benar-benar hilang. Dengan begitu, mereka bisa menguasai air, menjualnya diam-diam, sementara rakyat panik dan rela membayar mahal. Luar biasa, kata Abu Nawas, ini bukan sekadar penipuan, ini seni ilusi tingkat tinggi. Abu Nawas tahu musuh kali ini terlalu kuat untuk dihadapi dengan kekerasan. Maka ia menggunakan strategi balik ilusi. Ia mengumpulkan rakyat di dekat oasis, lalu berteriak, "Wahai rakyat, jangan takut. Malam ini aku akan memanggil jin gurun. Dengan mantraku, oasis akan kembali muncul dari ketiadaan." Semua orang menunggu dengan tegang. Abu Nawas lalu menyalakan obor, mengangkatnya ke udara, lalu menaruh cermin kecil di depannya. Cahaya obor memantul, menciptakan ilusi bahwa air berkilauan muncul dari tanah. Rakyat bersorak. Para pedagang licik yang mengintai ikut panik, mereka takut ilusi Abu Nawas mengalahkan ilusi mereka. Dalam kepanikan itu, mereka sendiri yang membuka tirai penutup cermin raksasa. Sekejap, oasis kembali tampak nyata, mengalir indah di bawah sinar bulan. Rakyat bersorak lebih keras, dan para pedagang licik tertangkap basah. Raja menggelar pengadilan terbuka. Abu Nawas, katakan apa hukuman bagi para penipu besar ini? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Paduka, jangan bunuh mereka. Jangan pula penjarakan mereka. Hukumlah dengan cara paling tepat, suruh mereka bekerja menjaga oasis siang malam, agar mereka tidak punya waktu lagi membuat tipu daya. Raja mengangguk. Rakyat bersorak setuju. Oasis kembali menjadi sumber kehidupan. Rakyat tidak lagi percaya pada gosip jin, raksasa, atau penyihir palsu. Mereka belajar bahwa akal sehat dan kejujuran lebih kuat daripada sihir dan ilusi. Raja tersenyum puas, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Kau telah menyelamatkan negeri ini berkali-kali. Katakanlah, apa hadiah terakhir yang kau inginkan?" Abu Nawas berpura-pura merenung dalam-dalam, lalu menjawab, "Paduka, berikanlah aku hadiah paling berharga di dunia ini, janji bahwa engkau tidak akan pernah lagi menyuruhku mencari oasis yang hilang. Karena jujur saja, lebih mudah membuat jin tunduk daripada membuat unta tua ini jalan cepat." Semua orang terbahak-bahak, termasuk raja. Malam itu, Abu Nawas duduk di tepi oasis, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, ingatlah pelajaran ini, dunia ini penuh fatamorgana. Banyak orang akan menjual kebohongan seakan-akan itu kebenaran. Tetapi selama kalian bisa tertawa dan berpikir jernih, kalian tidak akan pernah kehausan, bahkan di tengah gurun sekalipun." Dan dari kejauhan, terdengar suara unta Abu Nawas yang tiba-tiba bersuara keras, seakan ikut tertawa bersama tuannya. Dengan begitu, berakhirlah petualangan panjang Abu Nawas dalam misteri oasis yang hilang, sebuah kisah penuh ilusi, kelicikan, kecerdikan, dan humor abadi yang membuat namanya dikenang sepanjang masa. Bayangkan sebuah oasis luas di tengah gurun. Pohon kurma berderet rapi, airnya jernih, dan tempat itu menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi para musafir serta penduduk desa di sekitarnya. Namun, suatu pagi, penduduk terkejut, oasis itu lenyap. Tidak ada air, tidak ada genangan, bahkan pasirnya pun tampak kering tanpa jejak bekas air sedikit pun. Seakan-akan oasis itu ditelan bumi. Kabar segera menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang panik, unta-unta menolak berjalan, dan pasar menjadi sepi. Bisikan gaib terdengar di mana-mana. Ini ulah jin gurun. Oasis itu dipindahkan oleh penyihir. Tuhan sedang murka. Raja yang mendengar berita ini segera mengerutkan dahi. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi misteri mustahil seperti ini, Abu Nawas. "Abu Nawas," kata raja dengan wajah tegang,
Jika engkau gagal menemukan oasis itu, seluruh negeri bisa mati kehausan. Aku beri waktu 7 hari. Temukan jawabannya, atau kepalamu yang akan hilang seperti oasis itu. Abu Nawas menelan ludah. Ancaman raja jelas bukan main-main. Tapi ia justru tersenyum kecil, menepuk janggutnya, dan berkata, "Wahai Paduka, jangan khawatir. Jika oasis bisa hilang begitu saja, mungkin kepalaku pun bisa menghilang tanpa harus dipenggal." Bukankah begitu? Raja hanya mendengus, antara kesal dan geli. Abu Nawas segera turun ke lokasi. Ia mengamati bekas oasis dengan teliti. Pasir tampak bergelombang, seperti habis terganggu sesuatu yang besar. Ia jongkok, mengambil segenggam pasir, lalu mencium baunya. Bukan bau jin, bukan bau sihir. Ini bau keledai basah. Gumamnya. Orang-orang yang mendengar hanya melongo. Apa hubungannya oasis hilang dengan keledai basah? Malam harinya, Abu Nawas berkeliling gurun. Ia melihat sekelompok kafilah yang tampak terburu-buru. Anehnya, roda gerobak mereka sangat besar dan berat, seolah membawa sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas mendekat dengan menyamar sebagai musafir haus. Ia meminta air, namun para kafilah itu justru menutup rapat gerobaknya. Semakin curiga, Abu Nawas mengikuti jejak mereka hingga ke sebuah lembah tersembunyi. Di sanalah ia menyaksikan sesuatu yang mencengangkan, oasis yang hilang ternyata dipindahkan. Bagaimana mungkin? Ternyata, para kafilah licik itu membuat terowongan besar di bawah tanah dan memasang bendungan rahasia. Dengan teknik cerdik, mereka mengalihkan aliran air dari oasis ke lembah tersembunyi, menjadikannya kolam pribadi untuk dijual mahal ke para musafir. "Ah!" seru Abu Nawas pelan. "Jadi bukan jin, bukan sihir. Rupanya ini ulah manusia yang lebih licik dari jin." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. "Paduka," katanya dengan serius, "oasis itu tidak hilang. Ia hanya sedang berlibur." Raja melotot. "Berlibur? Jangan main-main dengan nyawa rakyatku, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk hormat. "Tenanglah, Paduka. Malam ini saya akan mengadakan pertunjukan besar. Undang semua rakyat ke gurun, maka Paduka akan menyaksikan sendiri bagaimana oasis itu kembali." Malam pun tiba. Rakyat berkumpul di gurun dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membawa obor, lalu berdiri di tengah bekas oasis. "Wahai rakyat," katanya lantang, "jangan takut. Malam ini kita akan memanggil kembali oasis yang hilang. Tetapi untuk itu, kita butuh bantuan." Ia lalu menunjuk ke arah kafilah curang yang diam-diam juga hadir. "Kita butuh para penyihir pasir itu." Rakyat bingung. Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, Abu Nawas meniup obornya hingga gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara teriakan dan kekacauan. Saat obor kembali dinyalakan, para kafilah itu sudah ditangkap oleh pasukan raja yang bersembunyi sejak awal. Dengan dipaksa, mereka membuka bendungan rahasia, dan dalam hitungan jam, air oasis mengalir kembali ke tempat semula. Rakyat bersorak gembira. Oasis mereka kembali, lebih indah dari sebelumnya. Raja pun memuji Abu Nawas. "Luar biasa, engkau berhasil menyelamatkan negeri ini. Bagaimana engkau tahu bahwa oasis tidak hilang karena sihir, melainkan dicuri manusia?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Paduka, kalau benar oasis itu dicuri jin, tentu jin itu sudah menjualnya kembali kepada manusia. Karena hanya manusia yang suka berdagang, bahkan air pun mau dijual." Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak, termasuk raja. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan keajaiban palsu. Meskipun oasis sudah kembali, rakyat masih diliputi rasa takut. Beberapa orang berkata bahwa pencurian oasis itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan ilmu gaib. Ada rumor tentang seorang penyihir air yang mampu mengendalikan aliran sungai dan sumur. Raja pun semakin curiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Apakah engkau yakin ini hanya ulah kafilah licik? Bagaimana kalau memang ada penyihir yang membantu mereka? Kalau benar begitu, negeri ini bisa celaka lagi."
Abu Nawas tersenyum. Paduka, kalau benar ada penyihir sehebat itu, seharusnya ia sudah jadi penguasa kerajaan. Tetapi, baiklah, saya akan buktikan kebenarannya. Izinkan saya menyelidiki lebih jauh. Untuk mengungkap dalang sebenarnya, Abu Nawas menyamar sebagai pedagang rempah miskin. Ia masuk ke pasar dan berpura-pura haus. Di salah satu sudut pasar, ia menemukan kios kecil yang menjual air dengan harga 3 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Air segar dari oasis yang hilang. Dijamin murni dan diberkahi jin gurun. Teriak penjual itu. Abu Nawas membeli 1 kendi, lalu mencicipinya. Ia tersenyum tipis. Air ini bukan dari jin gurun, katanya dalam hati. Ini air dari bendungan curang yang semalam aku lihat. Diam-diam, ia mengikuti pedagang itu hingga ke sebuah gudang rahasia di pinggiran kota. Di sana, ia menemukan orang asing berjubah hitam dengan tongkat panjang. Rupanya inilah yang disebut rakyat sebagai penyihir air. Namun saat diperhatikan, Abu Nawas menyadari sesuatu. Tongkatnya hanyalah kayu biasa yang diukir. Mantranya hanyalah teriakan aneh yang dicampur bahasa asing. Sihirnya hanyalah trik mengalihkan aliran air dengan teknologi sederhana. Abu Nawas pun berbisik, jadi begini caranya menakut-nakuti rakyat. Penyihir palsu ini tak lebih dari pedagang cerdik yang licik. Abu Nawas tahu ia tidak bisa langsung menuduh. Jika ia salah langkah, penyihir palsu itu bisa melarikan diri. Maka ia menyusun rencana licik. Ia mendekati penyihir itu sambil menyamar sebagai pengikut baru. Wahai Tuan Penyihir, aku mendengar engkau bisa memindahkan air sesuka hati. Ajarkan padaku, aku ingin kaya juga. Sang penyihir tertawa sombong. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kau harus membawakan aku 100 kendi emas agar aku ajarkan rahasianya. Abu Nawas mengangguk patuh. Baiklah, malam besok aku akan membawa 100 kendi emas. Tapi tolong, Tuan, sebagai bukti, pindahkanlah air oasis itu sekali lagi. Kalau berhasil, aku akan percaya. Penyihir itu tersenyum licik. Ia tidak tahu bahwa Abu Nawas sedang menyiapkan jebakan besar. Malam berikutnya, rakyat kembali berkumpul karena mendengar kabar bahwa oasis akan hilang lagi. Mereka gemetar ketakutan, apalagi penyihir air muncul dengan jubah hitam dan tongkatnya. Ia berteriak lantang, mengucapkan mantra aneh, lalu menekan sebuah tuas rahasia yang membuka bendungan bawah tanah. Perlahan, air oasis pun mulai surut. Rakyat menjerit ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara lantang dari balik kerumunan. Berhenti, wahai penyihir air. Sihirmu sudah terbongkar. Semua menoleh. Ternyata itu Abu Nawas, kini mengenakan pakaian resmi kerajaan. Pasukan raja pun keluar dari persembunyian, mengepung penyihir palsu dan para pedagang air. Abu Nawas menunjuk bendungan bawah tanah yang terbuka. Lihatlah, rakyat, bukan sihir, bukan jin, melainkan bendungan curang buatan manusia. Penyihir ini hanyalah penipu. Rakyat berteriak marah. Penyihir palsu dan komplotannya pun ditangkap. Raja kemudian berkata, Abu Nawas, engkau telah membuktikan kecerdikanmu lagi. Tapi katakan, apa hukuman yang pantas untuk orang-orang yang tega mencuri sumber kehidupan rakyat? Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu berkata dengan senyum nakal. Paduka, jangan hukum mereka dengan pedang. Hukum mereka dengan kehausan. Biarkan mereka hidup di gurun tanpa boleh menyentuh air oasis, kecuali setetes sehari. Dengan begitu, mereka akan mengerti betapa berharganya setetes air. Raja mengangguk setuju. Hukuman itu jauh lebih adil dan mendidik daripada kematian. Oasis kini benar-benar aman. Rakyat kembali bersukacita, dan perdagangan hidup lagi. Raja memberi Abu Nawas hadiah besar berupa 100 kendi air segar. Abu Nawas tertawa geli. Wahai Paduka, saya senang dengan hadiah ini. Tapi izinkan saya menjualnya kembali ke pasar dengan harga 2 kali lipat. Siapa tahu saya bisa jadi penyihir dagang. Semua orang pun terbahak-bahak. Bahkan raja hampir tersedak karena tertawa terlalu keras. Dan begitulah,
Misteri oasis yang hilang berhasil dipecahkan bukan dengan kekuatan sihir, melainkan dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu mampu menyingkap kebenaran di balik tipuan. Setelah kejadian oasis yang hilang itu, nama Abu Nawas makin harum. Namun, ketenaran itu juga sampai ke telinga raja dari negeri tetangga, Sultan Gurun Hitam. Sultan itu mengirim utusan ke kerajaan. "Wahai Raja Baghdad, kudengar engkau punya penasihat bernama Abu Nawas yang mampu mengalahkan jin dan penyihir. Bawalah dia ke negeriku. Sebuah oasis besar di wilayahku juga menghilang. Tapi ini lebih parah, setiap kali air kembali, besoknya lenyap lagi. Seperti ada yang meminum seluruh oasis semalaman." Raja Baghdad langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau harus pergi. Anggap ini misi diplomatik. Tapi ingat, kalau gagal, bukan hanya kepalamu, tapi kehormatan kerajaanku juga bisa hilang." Abu Nawas menunduk sopan, meski dalam hati ia bergumam, "Ah, kenapa semua hal aneh di dunia ini selalu dilempar ke kepalaku?" Abu Nawas berangkat dengan seekor unta tua yang bandel, seekor keledai, dan beberapa kendi air. Ia ditemani seorang pemandu gurun bernama Harun, yang terkenal cerewet. "Abu Nawas, hati-hati. Gurun ini penuh ilusi. Ada fata morgana yang bisa menipu mata. Kadang musafir mengejar danau yang indah, tapi ternyata hanya pasir panas." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, jangan khawatir. Aku sudah terbiasa dikejar mimpi indah yang ternyata kosong, seperti harapan raja ketika memberiku hadiah emas yang ternyata palsu." Harun terbahak, meski tak paham sepenuhnya. Dalam perjalanan, mereka sempat hampir terjebak oleh fata morgana, diserang badai pasir, bahkan kehilangan keledai karena tertarik aroma kurma di karavan lain. Tapi Abu Nawas selalu punya cara unik untuk lolos. Setelah beberapa hari, mereka tiba di negeri Sultan Gurun Hitam. Benar saja, oasis besar yang seharusnya jadi sumber air utama lenyap. Yang lebih aneh, penduduk setempat bersumpah pernah melihat jejak kaki raksasa di dekat oasis, seolah ada makhluk besar yang minum habis airnya dalam semalam. "Wahai Abu Nawas," kata Sultan, "kalau benar raksasa itu yang minum airku, maka negeri ini bisa musnah. Hanya engkau yang bisa mencari tahu." Abu Nawas mengamati jejak kaki itu. Besar, dalam, dan membekas jelas di pasir. Tapi ia mengernyit. Terlalu rapi untuk jejak raksasa. Lebih mirip cetakan kayu." Malam harinya, Abu Nawas bersembunyi di balik pohon kurma. Ia menunggu dengan sabar. Ketika bulan tepat di atas kepala, ia mendengar suara berderit. Ternyata sekelompok orang mendorong cetakan kayu raksasa berbentuk kaki. Mereka sengaja menekan cetakan itu ke pasir untuk menipu penduduk. Abu Nawas hampir tertawa keras. Luar biasa. Jadi bukan raksasa, tapi manusia bodoh yang punya kaki kayu besar. Namun ia belum tahu, untuk apa mereka membuat ilusi raksasa. Apa hubungannya dengan oasis yang lenyap? Esoknya, Abu Nawas menggali pasir di bekas oasis. Ia menemukan saluran air bawah tanah yang dialihkan. Air tidak hilang, melainkan dialirkan jauh ke utara. "Ke utara," gumamnya. "Siapa yang di utara?" Harun, pemandu cerewet, menjawab. "Di utara ada kota dagang besar, penuh saudagar tamak. Mereka rela membeli apapun, bahkan pasir, asal bisa dijual kembali. Mungkin oasismu dijual ke sana." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Ah, rupanya sekarang orang bukan hanya menjual unta dan kurma, tapi juga menjual air sungai, bahkan menjual raksasa palsu." Untuk membuktikan teori itu, Abu Nawas dan Harun menyamar sebagai penjual karpet butut. Mereka memasuki kota dagang di utara. Benar saja, di pasar utama ada kios besar bertuliskan, "Air segar dari oasis raksasa. Terjamin lebih berkah karena diminum makhluk gaib dulu." Para saudagar kaya berebut membeli kendi-kendi air itu dengan harga selangit. Penjualnya, orang-orang yang semalam membuat jejak kaki raksasa. Abu Nawas tidak langsung melapor pada Sultan. Ia justru memutuskan untuk membalas dengan cara lebih licik.
Ia menyewa seorang penabuh genderang dan seorang tukang cerita. Malam itu, di pasar, tukang cerita bersuara lantang. "Wahai saudagar, tahukah kalian bahwa air yang kalian beli ternyata air bekas cucian kaki raksasa? Siapapun yang meminumnya akan tumbuh telinga keledai besok pagi." Saudagar saudara ketakutan. Mereka berlari panik, bahkan ada yang membuang kendi airnya. Penjual air berusaha membantah, tapi Abu Nawas dengan wajah serius menambahkan, "Betul, aku bahkan bisa menunjukkan bukti. Lihatlah jejak kaki raksasa itu, bau kaki busuknya masih menempel di pasir." Pasar pun kacau. Para pedagang air ditangkap, sementara Sultan Gurun Hitam yang diam-diam menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terbahak. Dengan cerdiknya, Abu Nawas membongkar kejahatan yang menyamar sebagai keajaiban. Air oasis pun dikembalikan ke tempat asalnya. Sultan Gurun Hitam menghadiahkan Abu Nawas sekantong besar emas. Tapi Abu Nawas hanya berkata, "Paduka, saya tidak butuh emas. Cukuplah beri saya 3 kendi air segar. Karena di Baghdad, harga air lebih tinggi daripada harga emas." Sultan pun tertawa sampai terjatuh dari singgasananya. Ketika Abu Nawas pulang ke Baghdad, raja bertanya, "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu kali ini?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Paduka, di dunia ini hanya ada 2 hal yang bisa benar-benar hilang begitu saja, air oasis dan janji raja kepada rakyatnya." Raja terdiam, lalu meledak tertawa meski agak tersindir. Rakyat yang mendengar ikut terbahak-bahak. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa akal sehat dan humor lebih ampuh daripada sihir dan ilusi. Setelah Abu Nawas kembali dari negeri Sultan Gurun Hitam, Raja Baghdad merasa terinspirasi. "Abu Nawas," kata raja, "kau bukan hanya penyelamat negeri, kau juga ahli dalam membongkar penipuan. Mulai hari ini, aku angkat kau sebagai guru besar anti penipuan kerajaan." Abu Nawas mengangkat alis. "Guru besar? Wah, kalau begitu aku harus punya murid." "Muridnya siapa, Paduka?" "Para bangsawan yang suka menipu pajak." Raja melotot, tapi rakyat yang mendengar justru tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, raja menunjuk sekelompok pemuda cerdas dari seluruh negeri untuk belajar langsung dari Abu Nawas tentang cara mengenali tipu daya, ilusi, dan penipuan. Abu Nawas mengumpulkan para muridnya di sebuah ruangan. Di hadapan mereka, ia meletakkan 2 kendi, satu berisi air biasa, satu lagi air yang diberi warna emas. "Anak-anak," katanya, "ada pedagang licik yang menjual air dengan berkata, ini bukan air, tapi cairan emas yang membuat awet muda. Kalau kalian jadi pembeli, apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Aku akan meminumnya." Abu Nawas menepuk jidat. "Kalau begitu umurmu akan awet pendek, bukan awet panjang." Semua tertawa. Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Pelajaran pertama, jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, maka biasanya itu penipuan." Berita bahwa Abu Nawas membuka sekolah anti penipuan segera menyebar. Para penipu merasa tertantang. Mereka tidak terima kelicikan mereka dipermalukan. Suatu hari datanglah 3 orang penipu ulung ke Baghdad. 1. Hakim palsu bisa membuat orang percaya bahwa keadilan ada di tangannya. 2. Tabib palsu menjual ramuan, obat mujarab, yang terbuat dari pasir. 3. Peramal palsu mengaku bisa melihat masa depan dengan membaca bayangan unta. Mereka bersumpah akan mempermalukan Abu Nawas di depan murid-muridnya. Raja mengundang Abu Nawas dan para penipu itu ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "kalau kau benar-benar guru besar anti penipuan, buktikanlah. Bongkar kebohongan mereka di depan semua orang." Abu Nawas tersenyum nakal. "Baiklah, Paduka. Tapi setelah ini, aku minta gelar tambahan, Profesor Kelicikan Terhormat." Raja hampir menyumpah, tapi akhirnya mengizinkan. Hakim palsu berdiri gagah dengan jubah hitam. Ia menunjuk seorang rakyat miskin dan berkata, "Orang ini mencuri kambing. Aku bisa membuktikannya dengan sumpah magis. Kalau ia berbohong, lidahnya akan terasa pahit."
Rakyat miskin itu ketakutan. Abu Nawas maju, lalu berkata, "Baiklah, coba uji aku dulu. Suruh aku menjilat garam, pasti lidahku pahit juga. Kalau begitu aku juga pencuri kambing." Rakyat pun tertawa. Hakim palsu jadi malu. Abu Nawas melanjutkan, "Pelajaran kedua, hukum sejati bukan pada trik atau sumpah palsu, melainkan pada keadilan dan akal sehat." Tabib palsu membawa ramuan pasir yang diberi aroma rempah. Ini ramuan ajaib. Siapapun yang sakit akan sembuh hanya dengan meminumnya. Abu Nawas pura-pura sakit perut. Ia meminum ramuan itu lalu berguling-guling di lantai sambil berteriak, "Wahai tabib, aku makin sakit. Obatmu benar-benar mujarab, membuatku hampir mati." Rakyat meledak tertawa. Tabib palsu pucat pasi. Abu Nawas menutup dengan kalimat, "Pelajaran ketiga, jangan percaya pada obat yang lebih banyak membuat orang kaya daripada menyembuhkan yang sakit." Peramal palsu berdiri sambil menatap bayangan unta. "Aku melihat masa depan. Raja akan kehilangan singgasananya dalam 7 hari. Raja terkejut, tapi Abu Nawas tersenyum. "Hebat sekali. Kalau begitu, katakan padaku, besok pagi aku akan sarapan apa?" Peramal itu ragu. Kurma." Abu Nawas tertawa. "Salah. Aku akan sarapan peramal panggang dengan saus pedas." Rakyat langsung riuh tertawa. Peramal palsu gemetar ketakutan. Setelah 3 penipu itu dipermalukan, murid-murid Abu Nawas bersorak gembira. Mereka belajar bahwa penipuan bisa datang dalam berbagai bentuk, hukum palsu, obat palsu, ramalan palsu. Abu Nawas menutup dengan nasihat, "Anak-anakku, penipu akan selalu ada. Tapi jangan takut, karena selama masih ada akal sehat dan sedikit humor, kebohongan sebesar apapun akan runtuh. Ingat, dunia ini penuh ilusi, tapi otakmu lebih kuat dari 1000 fatamorgana." Raja lalu berkata, "Abu Nawas, engkau benar-benar pantas jadi guru besar anti penipuan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Paduka, hadiahkan aku satu hal yang tidak bisa hilang seperti oasis, tidak bisa dipalsukan seperti obat, dan tidak bisa diramalkan seperti masa depan." Raja bingung. "Itu apa?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Hadiahkan aku hutang kerajaan yang dilunasi." Semua orang tertawa, kecuali bendahara kerajaan yang langsung pingsan. Ketika rakyat mulai tenang, tiba-tiba datang kabar mengejutkan. Oasis agung hilang lagi. Tapi kali ini berbeda. Seluruh oasis benar-benar lenyap, bukan sekadar dialihkan atau dipindahkan. Tidak ada bendungan, tidak ada jejak kaki raksasa, tidak ada pedagang licik. Rakyat panik lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan raja pun gemetar. "Abu Nawas, kalau kali ini kau gagal, maka negeri kita akan binasa." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil bergumam, "Ini berarti ada penipu yang lebih besar, yang belum pernah kita hadapi." Abu Nawas memimpin murid-muridnya menuju lokasi oasis yang hilang. Malam hari mereka berkemah. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian aneh, seperti seruan makhluk gaib. Seorang murid berbisik, "Guru, apakah benar kali ini jin yang melakukannya?" Abu Nawas tersenyum. "Kalau benar jin, pasti mereka juga akan minta bayaran. Ingat, jin sejati tidak suka berbisnis. Kalau ada yang menagih emas, pasti manusialah dalangnya." Setelah 3 malam mengintai, akhirnya Abu Nawas menemukan rahasia besar. Oasis itu tidak lenyap. Airnya ditutup oleh cermin raksasa yang memantulkan langit, sehingga dari jauh tampak seolah hanya pasir kosong. Cermin itu dipasang oleh sekelompok pedagang internasional yang jauh lebih licik. Mereka bekerja sama dengan tukang sihir palsu dari berbagai negeri, menciptakan ilusi agar rakyat percaya oasis benar-benar hilang. Dengan begitu, mereka bisa menguasai air, menjualnya diam-diam, sementara rakyat panik dan rela membayar mahal. "Luar biasa," kata Abu Nawas, "ini bukan sekadar penipuan, ini seni ilusi tingkat tinggi." Abu Nawas tahu musuh kali ini terlalu kuat untuk dihadapi dengan kekerasan. Maka ia menggunakan strategi balik ilusi. Ia mengumpulkan rakyat di dekat oasis, lalu berteriak,
Wahai rakyat, jangan takut. Malam ini aku akan memanggil jin gurun. Dengan mantraku, oasis akan kembali muncul dari ketiadaan. Semua orang menunggu dengan tegang. Abu Nawas lalu menyalakan obor, mengangkatnya ke udara, lalu menaruh cermin kecil di depannya. Cahaya obor memantul, menciptakan ilusi bahwa air berkilauan muncul dari tanah. Rakyat bersorak. Para pedagang licik yang mengintai ikut panik, mereka takut ilusi Abu Nawas mengalahkan ilusi mereka. Dalam kepanikan itu, mereka sendiri yang membuka tirai penutup cermin raksasa. Sekejap, oasis kembali tampak nyata, mengalir indah di bawah sinar bulan. Rakyat bersorak lebih keras, dan para pedagang licik tertangkap basah. Raja menggelar pengadilan terbuka. Abu Nawas, katakan apa hukuman bagi para penipu besar ini? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Paduka, jangan bunuh mereka. Jangan pula penjarakan mereka. Hukumlah dengan cara paling tepat, suruh mereka bekerja menjaga oasis siang malam, agar mereka tidak punya waktu lagi membuat tipu daya. Raja mengangguk. Rakyat bersorak setuju. Oasis kembali menjadi sumber kehidupan. Rakyat tidak lagi percaya pada gosip jin, raksasa, atau penyihir palsu. Mereka belajar bahwa akal sehat dan kejujuran lebih kuat daripada sihir dan ilusi. Raja tersenyum puas, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Kau telah menyelamatkan negeri ini berkali-kali. Katakanlah, apa hadiah terakhir yang kau inginkan?" Abu Nawas berpura-pura merenung dalam-dalam, lalu menjawab, "Paduka, berikanlah aku hadiah paling berharga di dunia ini, janji bahwa engkau tidak akan pernah lagi menyuruhku mencari oasis yang hilang. Karena jujur saja, lebih mudah membuat jin tunduk daripada membuat unta tua ini jalan cepat." Semua orang terbahak-bahak, termasuk raja. Malam itu, Abu Nawas duduk di tepi oasis, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, ingatlah pelajaran ini, dunia ini penuh fatamorgana. Banyak orang akan menjual kebohongan seakan-akan itu kebenaran. Tetapi selama kalian bisa tertawa dan berpikir jernih, kalian tidak akan pernah kehausan, bahkan di tengah gurun sekalipun." Dan dari kejauhan, terdengar suara unta Abu Nawas yang tiba-tiba bersuara keras, seakan ikut tertawa bersama tuannya. Dengan begitu, berakhirlah petualangan panjang Abu Nawas dalam misteri oasis yang hilang, sebuah kisah penuh ilusi, kelicikan, kecerdikan, dan humor abadi yang membuat namanya dikenang sepanjang masa. Bayangkan sebuah oasis luas di tengah gurun. Pohon kurma berderet rapi, airnya jernih, dan tempat itu menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi para musafir serta penduduk desa di sekitarnya. Namun, suatu pagi, penduduk terkejut, oasis itu lenyap. Tidak ada air, tidak ada genangan, bahkan pasirnya pun tampak kering tanpa jejak bekas air sedikit pun. Seakan-akan oasis itu ditelan bumi. Kabar segera menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang panik, unta-unta menolak berjalan, dan pasar menjadi sepi. Bisikan gaib terdengar di mana-mana. "Ini ulah jin gurun. Oasis itu dipindahkan oleh penyihir. Tuhan sedang murka." Raja yang mendengar berita ini segera mengerutkan dahi. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi misteri mustahil seperti ini, Abu Nawas. "Abu Nawas," kata raja dengan wajah tegang, "jika engkau gagal menemukan oasis itu, seluruh negeri bisa mati kehausan. Aku beri waktu 7 hari. Temukan jawabannya, atau kepalamu yang akan hilang seperti oasis itu." Abu Nawas menelan ludah. Ancaman raja jelas bukan main-main. Tapi ia justru tersenyum kecil, menepuk janggutnya, dan berkata, "Wahai Paduka, jangan khawatir. Jika oasis bisa hilang begitu saja, mungkin kepalaku pun bisa menghilang tanpa harus dipenggal." "Bukankah begitu?" Raja hanya mendengus, antara kesal dan geli. Abu Nawas segera turun ke lokasi. Ia mengamati bekas oasis dengan teliti. Pasir tampak bergelombang, seperti habis terganggu sesuatu yang besar. Ia jongkok, mengambil segenggam pasir, lalu mencium baunya. Bukan bau jin, bukan bau sihir. Ini bau keledai basah.
gumamnya. Orang-orang yang mendengar hanya melongo. Apa hubungannya oasis hilang dengan keledai basah? Malam harinya, Abu Nawas berkeliling gurun. Ia melihat sekelompok kafilah yang tampak terburu-buru. Anehnya, roda gerobak mereka sangat besar dan berat, seolah membawa sesuatu yang tak biasa. Abu Nawas mendekat dengan menyamar sebagai musafir haus. Ia meminta air, namun para kafilah itu justru menutup rapat gerobaknya. Semakin curiga, Abu Nawas mengikuti jejak mereka hingga ke sebuah lembah tersembunyi. Di sanalah ia menyaksikan sesuatu yang mencengangkan, oasis yang hilang ternyata dipindahkan. Bagaimana mungkin? Ternyata, para kafilah licik itu membuat terowongan besar di bawah tanah dan memasang bendungan rahasia. Dengan teknik cerdik, mereka mengalihkan aliran air dari oasis ke lembah tersembunyi, menjadikannya kolam pribadi untuk dijual mahal ke para musafir. Ah, seru Abu Nawas pelan. Jadi bukan jin, bukan sihir. Rupanya ini ulah manusia yang lebih licik dari jin. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Paduka, katanya dengan serius, oasis itu tidak hilang. Ia hanya sedang berlibur. Raja melotot, berlibur. Jangan main-main dengan nyawa rakyatku, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Tenanglah, Paduka. Malam ini saya akan mengadakan pertunjukan besar. Undang semua rakyat ke gurun, maka Paduka akan menyaksikan sendiri bagaimana oasis itu kembali. Malam pun tiba. Rakyat berkumpul di gurun dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membawa obor, lalu berdiri di tengah bekas oasis. Wahai rakyat, katanya lantang, jangan takut. Malam ini kita akan memanggil kembali oasis yang hilang. Tetapi untuk itu, kita butuh bantuan. Ia lalu menunjuk ke arah kafilah curang yang diam-diam juga hadir. Kita butuh para penyihir pasir itu. Rakyat bingung. Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, Abu Nawas meniup obornya hingga gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara teriakan dan kekacauan. Saat obor kembali dinyalakan, para kafilah itu sudah ditangkap oleh pasukan raja yang bersembunyi sejak awal. Dengan dipaksa, mereka membuka bendungan rahasia, dan dalam hitungan jam, air oasis mengalir kembali ke tempat semula. Rakyat bersorak gembira. Oasis mereka kembali, lebih indah dari sebelumnya. Raja pun memuji Abu Nawas. Luar biasa, engkau berhasil menyelamatkan negeri ini. Bagaimana engkau tahu bahwa oasis tidak hilang karena sihir, melainkan dicuri manusia? Abu Nawas tersenyum nakal. Paduka, kalau benar oasis itu dicuri jin, tentu jin itu sudah menjualnya kembali kepada manusia. Karena hanya manusia yang suka berdagang, bahkan air pun mau dijual. Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak, termasuk raja. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan keajaiban palsu. Meskipun oasis sudah kembali, rakyat masih diliputi rasa takut. Beberapa orang berkata bahwa pencurian oasis itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan ilmu gaib. Ada rumor tentang seorang penyihir air yang mampu mengendalikan aliran sungai dan sumur. Raja pun semakin curiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Apakah engkau yakin ini hanya ulah kafilah licik? Bagaimana kalau memang ada penyihir yang membantu mereka? Kalau benar begitu, negeri ini bisa celaka lagi." Abu Nawas tersenyum. Paduka, kalau benar ada penyihir sehebat itu, seharusnya ia sudah jadi penguasa kerajaan. Tetapi, baiklah, saya akan buktikan kebenarannya. Izinkan saya menyelidiki lebih jauh. Untuk mengungkap dalang sebenarnya, Abu Nawas menyamar sebagai pedagang rempah miskin. Ia masuk ke pasar dan berpura-pura haus. Di salah satu sudut pasar, ia menemukan kios kecil yang menjual air dengan harga 3 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Air segar dari oasis yang hilang. Dijamin murni dan diberkahi jin gurun. Teriak penjual itu. Abu Nawas membeli 1 kendi, lalu mencicipinya. Ia tersenyum tipis. Air ini bukan dari jin gurun, katanya dalam hati. Ini air dari bendungan curang yang semalam aku lihat. Diam-diam,
Ia mengikuti pedagang itu hingga ke sebuah gudang rahasia di pinggiran kota. Di sana, ia menemukan orang asing berjubah hitam dengan tongkat panjang. Rupanya inilah yang disebut rakyat sebagai penyihir air. Namun saat diperhatikan, Abu Nawas menyadari sesuatu. Tongkatnya hanyalah kayu biasa yang diukir. Mantranya hanyalah teriakan aneh yang dicampur bahasa asing. Sihirnya hanyalah trik mengalihkan aliran air dengan teknologi sederhana. Abu Nawas pun berbisik, jadi begini caranya menakut-nakuti rakyat. Penyihir palsu ini tak lebih dari pedagang cerdik yang licik. Abu Nawas tahu ia tidak bisa langsung menuduh. Jika ia salah langkah, penyihir palsu itu bisa melarikan diri. Maka ia menyusun rencana licik. Ia mendekati penyihir itu sambil menyamar sebagai pengikut baru. Wahai Tuan Penyihir, aku mendengar engkau bisa memindahkan air sesuka hati. Ajarkan padaku, aku ingin kaya juga. Sang penyihir tertawa sombong. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kau harus membawakan aku 100 kendi emas agar aku ajarkan rahasianya. Abu Nawas mengangguk patuh. Baiklah, malam besok aku akan membawa 100 kendi emas. Tapi tolong, Tuan, sebagai bukti, pindahkanlah air oasis itu sekali lagi. Kalau berhasil, aku akan percaya. Penyihir itu tersenyum licik. Ia tidak tahu bahwa Abu Nawas sedang menyiapkan jebakan besar. Malam berikutnya, rakyat kembali berkumpul karena mendengar kabar bahwa oasis akan hilang lagi. Mereka gemetar ketakutan, apalagi penyihir air muncul dengan jubah hitam dan tongkatnya. Ia berteriak lantang, mengucapkan mantra aneh, lalu menekan sebuah tuas rahasia yang membuka bendungan bawah tanah. Perlahan, air oasis pun mulai surut. Rakyat menjerit ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara lantang dari balik kerumunan. Berhenti, wahai penyihir air. Sihirmu sudah terbongkar. Semua menoleh. Ternyata itu Abu Nawas, kini mengenakan pakaian resmi kerajaan. Pasukan raja pun keluar dari persembunyian, mengepung penyihir palsu dan para pedagang air. Abu Nawas menunjuk bendungan bawah tanah yang terbuka. Lihatlah, rakyat, bukan sihir, bukan jin, melainkan bendungan curang buatan manusia. Penyihir ini hanyalah penipu. Rakyat berteriak marah. Penyihir palsu dan komplotannya pun ditangkap. Raja kemudian berkata, Abu Nawas, engkau telah membuktikan kecerdikanmu lagi. Tapi katakan, apa hukuman yang pantas untuk orang-orang yang tega mencuri sumber kehidupan rakyat? Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu berkata dengan senyum nakal. Paduka, jangan hukum mereka dengan pedang. Hukum mereka dengan kehausan. Biarkan mereka hidup di gurun tanpa boleh menyentuh air oasis, kecuali setetes sehari. Dengan begitu, mereka akan mengerti betapa berharganya setetes air. Raja mengangguk setuju. Hukuman itu jauh lebih adil dan mendidik daripada kematian. Oasis kini benar-benar aman. Rakyat kembali bersukacita, dan perdagangan hidup lagi. Raja memberi Abu Nawas hadiah besar berupa 100 kendi air segar. Abu Nawas tertawa geli. Wahai Paduka, saya senang dengan hadiah ini. Tapi izinkan saya menjualnya kembali ke pasar dengan harga 2 kali lipat. Siapa tahu saya bisa jadi penyihir dagang. Semua orang pun terbahak-bahak. Bahkan raja hampir tersedak karena tertawa terlalu keras. Dan begitulah, misteri oasis yang hilang berhasil dipecahkan bukan dengan kekuatan sihir, melainkan dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu mampu menyingkap kebenaran di balik tipuan. Setelah kejadian oasis yang hilang itu, nama Abu Nawas makin harum. Namun, ketenaran itu juga sampai ke telinga raja dari negeri tetangga, Sultan Gurun Hitam. Sultan itu mengirim utusan ke kerajaan. Wahai Raja Baghdad, kudengar engkau punya penasihat bernama Abu Nawas yang mampu mengalahkan jin dan penyihir. Bawalah dia ke negeriku. Sebuah oasis besar di wilayahku juga menghilang. Tapi ini lebih parah, setiap kali air kembali, besoknya lenyap lagi. Seperti ada yang meminum seluruh oasis semalaman. Raja Baghdad langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau harus pergi. Anggap ini misi diplomatik. Tapi ingat kalau gagal,
bukan hanya kepalamu, tapi kehormatan kerajaanku juga bisa hilang. Abu Nawas menunduk sopan, meski dalam hati ia bergumam. Ah, kenapa semua hal aneh di dunia ini selalu dilempar ke kepalaku? Abu Nawas berangkat dengan seekor unta tua yang bandel, seekor keledai, dan beberapa kendi air. Ia ditemani seorang pemandu gurun bernama Harun, yang terkenal cerewet. Abu Nawas, hati-hati. Gurun ini penuh ilusi. Ada fatamorgana yang bisa menipu mata. Kadang musafir mengejar danau yang indah, tapi ternyata hanya pasir panas. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, jangan khawatir. Aku sudah terbiasa dikejar mimpi indah yang ternyata kosong, seperti harapan raja ketika memberiku hadiah emas yang ternyata palsu. Harun terbahak, meski tak paham sepenuhnya. Dalam perjalanan, mereka sempat hampir terjebak oleh fatamorgana, diserang badai pasir, bahkan kehilangan keledai karena tertarik aroma kurma di karavan lain. Tapi Abu Nawas selalu punya cara unik untuk lolos. Setelah beberapa hari, mereka tiba di negeri Sultan Gurun Hitam. Benar saja, oasis besar yang seharusnya jadi sumber air utama lenyap. Yang lebih aneh, penduduk setempat bersumpah pernah melihat jejak kaki raksasa di dekat oasis, seolah ada makhluk besar yang minum habis airnya dalam semalam. Wahai Abu Nawas, kata Sultan, kalau benar raksasa itu yang minum airku, maka negeri ini bisa musnah. Hanya engkau yang bisa mencari tahu. Abu Nawas mengamati jejak kaki itu. Besar, dalam, dan membekas jelas di pasir. Tapi ia mengernyit. Terlalu rapi untuk jejak raksasa. Lebih mirip cetakan kayu. Malam harinya, Abu Nawas bersembunyi di balik pohon kurma. Ia menunggu dengan sabar. Ketika bulan tepat di atas kepala, ia mendengar suara berderit. Ternyata sekelompok orang mendorong cetakan kayu raksasa berbentuk kaki. Mereka sengaja menekan cetakan itu ke pasir untuk menipu penduduk. Abu Nawas hampir tertawa keras. Luar biasa. Jadi bukan raksasa, tapi manusia bodoh yang punya kaki kayu besar. Namun ia belum tahu, untuk apa mereka membuat ilusi raksasa. Apa hubungannya dengan oasis yang lenyap? Esoknya, Abu Nawas menggali pasir di bekas oasis. Ia menemukan saluran air bawah tanah yang dialihkan. Air tidak hilang, melainkan dialirkan jauh ke utara. Ke utara, gumamnya. Siapa yang di utara? Harun, pemandu cerewet, menjawab. Di utara ada kota dagang besar, penuh saudagar tamak. Mereka rela membeli apapun, bahkan pasir, asal bisa dijual kembali. Mungkin oasismu dijual ke sana. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Ah, rupanya sekarang orang bukan hanya menjual unta dan kurma, tapi juga menjual air sungai, bahkan menjual raksasa palsu. Untuk membuktikan teori itu, Abu Nawas dan Harun menyamar sebagai penjual karpet butut. Mereka memasuki kota dagang di utara. Benar saja, di pasar utama ada kios besar bertuliskan, air segar dari oasis raksasa. Terjamin lebih berkah karena diminum makhluk gaib dulu. Para saudagar kaya berebut membeli kendi-kendi air itu dengan harga selangit. Penjualnya, orang-orang yang semalam membuat jejak kaki raksasa. Abu Nawas tidak langsung melapor pada Sultan. Ia justru memutuskan untuk membalas dengan cara lebih licik. Ia menyewa seorang penabuh genderang dan seorang tukang cerita. Malam itu, di pasar, tukang cerita bersuara lantang. Wahai saudagar, tahukah kalian bahwa air yang kalian beli ternyata air bekas cucian kaki raksasa? Siapapun yang meminumnya akan tumbuh telinga keledai besok pagi. Saudagar saudara ketakutan. Mereka berlari panik, bahkan ada yang membuang kendi airnya. Penjual air berusaha membantah, tapi Abu Nawas dengan wajah serius menambahkan. Betul, aku bahkan bisa menunjukkan bukti. Lihatlah jejak kaki raksasa itu, bau kaki busuknya masih menempel di pasir. Pasar pun kacau. Para pedagang air ditangkap, sementara Sultan Gurun Hitam yang diam-diam menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terbahak. Dengan cerdiknya, Abu Nawas membongkar kejahatan yang menyamar sebagai keajaiban.
Air oasis pun dikembalikan ke tempat asalnya. Sultan Gurun Hitam menghadiahkan Abu Nawas sekantong besar emas. Tapi Abu Nawas hanya berkata, "Paduka, saya tidak butuh emas. Cukuplah beri saya 3 kendi air segar. Karena di Baghdad, harga air lebih tinggi daripada harga emas." Sultan pun tertawa sampai terjatuh dari singgasananya. Ketika Abu Nawas pulang ke Baghdad, raja bertanya, "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu kali ini?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Paduka, di dunia ini hanya ada 2 hal yang bisa benar-benar hilang begitu saja, air oasis dan janji raja kepada rakyatnya." Raja terdiam, lalu meledak tertawa meski agak tersindir. Rakyat yang mendengar ikut terbahak-bahak. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa akal sehat dan humor lebih ampuh daripada sihir dan ilusi. Setelah Abu Nawas kembali dari negeri Sultan Gurun Hitam, Raja Baghdad merasa terinspirasi. "Abu Nawas," kata raja, "kau bukan hanya penyelamat negeri, kau juga ahli dalam membongkar penipuan. Mulai hari ini, aku angkat kau sebagai guru besar anti penipuan kerajaan." Abu Nawas mengangkat alis. "Guru besar? Wah, kalau begitu aku harus punya murid." "Muridnya siapa, Paduka?" "Para bangsawan yang suka menipu pajak." Raja melotot, tapi rakyat yang mendengar justru tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, raja menunjuk sekelompok pemuda cerdas dari seluruh negeri untuk belajar langsung dari Abu Nawas tentang cara mengenali tipu daya, ilusi, dan penipuan. Abu Nawas mengumpulkan para muridnya di sebuah ruangan. Di hadapan mereka, ia meletakkan 2 kendi, satu berisi air biasa, satu lagi air yang diberi warna emas. "Anak-anak," katanya, "ada pedagang licik yang menjual air dengan berkata, ini bukan air, tapi cairan emas yang membuat awet muda. Kalau kalian jadi pembeli, apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Aku akan meminumnya." Abu Nawas menepuk jidat. "Kalau begitu umurmu akan awet pendek, bukan awet panjang." Semua tertawa. Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Pelajaran pertama, jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, maka biasanya itu penipuan." Berita bahwa Abu Nawas membuka sekolah anti penipuan segera menyebar. Para penipu merasa tertantang. Mereka tidak terima kelicikan mereka dipermalukan. Suatu hari datanglah 3 orang penipu ulung ke Baghdad. 1. Hakim palsu bisa membuat orang percaya bahwa keadilan ada di tangannya. 2. Tabib palsu menjual ramuan obat mujarab yang terbuat dari pasir. 3. Peramal palsu mengaku bisa melihat masa depan dengan membaca bayangan unta. Mereka bersumpah akan mempermalukan Abu Nawas di depan murid-muridnya. Raja mengundang Abu Nawas dan para penipu itu ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "kalau kau benar-benar guru besar anti penipuan, buktikanlah. Bongkar kebohongan mereka di depan semua orang." Abu Nawas tersenyum nakal. "Baiklah, Paduka. Tapi setelah ini, aku minta gelar tambahan, Profesor Kelicikan Terhormat." Raja hampir menyumpah, tapi akhirnya mengizinkan. Hakim palsu berdiri gagah dengan jubah hitam. Ia menunjuk seorang rakyat miskin dan berkata, "Orang ini mencuri kambing. Aku bisa membuktikannya dengan sumpah magis. Kalau ia berbohong, lidahnya akan terasa pahit." Rakyat miskin itu ketakutan. Abu Nawas maju, lalu berkata, "Baiklah, coba uji aku dulu. Suruh aku menjilat garam, pasti lidahku pahit juga. Kalau begitu aku juga pencuri kambing." Rakyat pun tertawa. Hakim palsu jadi malu. Abu Nawas melanjutkan, "Pelajaran kedua, hukum sejati bukan pada trik atau sumpah palsu, melainkan pada keadilan dan akal sehat." Tabib palsu membawa ramuan pasir yang diberi aroma rempah. "Ini ramuan ajaib. Siapapun yang sakit akan sembuh hanya dengan meminumnya." Abu Nawas pura-pura sakit perut. Ia meminum ramuan itu lalu berguling-guling di lantai sambil berteriak, "Wahai tabib, aku makin sakit. Obatmu benar-benar mujarab, membuatku hampir mati." Rakyat meledak tertawa. Tabib palsu pucat pasi. Abu Nawas menutup dengan kalimat,
Pelajaran ketiga, jangan percaya pada obat yang lebih banyak membuat orang kaya daripada menyembuhkan yang sakit. Peramal palsu berdiri sambil menatap bayangan unta. Aku melihat masa depan. Raja akan kehilangan singgasananya dalam 7 hari. Raja terkejut, tapi Abu Nawas tersenyum. Hebat sekali. Kalau begitu, katakan padaku, besok pagi aku akan sarapan apa? Peramal itu ragu. Kurma. Abu Nawas tertawa. Salah. Aku akan sarapan peramal panggang dengan saus pedas. Rakyat langsung riuh tertawa. Peramal palsu gemetar ketakutan. Setelah 3 penipu itu dipermalukan, murid-murid Abu Nawas bersorak gembira. Mereka belajar bahwa penipuan bisa datang dalam berbagai bentuk, hukum palsu, obat palsu, ramalan palsu. Abu Nawas menutup dengan nasihat. Anak-anakku, penipu akan selalu ada. Tapi jangan takut, karena selama masih ada akal sehat dan sedikit humor, kebohongan sebesar apapun akan runtuh. Ingat, dunia ini penuh ilusi, tapi otakmu lebih kuat dari 1000 fatamorgana. Raja lalu berkata, Abu Nawas, engkau benar-benar pantas jadi guru besar anti penipuan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. Paduka, hadiahkan aku satu hal yang tidak bisa hilang seperti oasis, tidak bisa dipalsukan seperti obat, dan tidak bisa diramalkan seperti masa depan. Raja bingung. Itu apa? Abu Nawas tersenyum nakal. Hadiahkan aku hutang kerajaan yang dilunasi. Semua orang tertawa, kecuali bendahara kerajaan yang langsung pingsan. Ketika rakyat mulai tenang, tiba-tiba datang kabar mengejutkan. Oasis agung hilang lagi. Tapi kali ini berbeda. Seluruh oasis benar-benar lenyap, bukan sekadar dialihkan atau dipindahkan. Tidak ada bendungan, tidak ada jejak kaki raksasa, tidak ada pedagang licik. Rakyat panik lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan raja pun gemetar. Abu Nawas, kalau kali ini kau gagal, maka negeri kita akan binasa. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil bergumam. Ini berarti ada penipu yang lebih besar, yang belum pernah kita hadapi. Abu Nawas memimpin murid-muridnya menuju lokasi oasis yang hilang. Malam hari mereka berkemah. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian aneh, seperti seruan makhluk gaib. Seorang murid berbisik, Guru, apakah benar kali ini jin yang melakukannya? Abu Nawas tersenyum. Kalau benar jin, pasti mereka juga akan minta bayaran. Ingat, jin sejati tidak suka berbisnis. Kalau ada yang menagih emas, pasti manusialah dalangnya. Setelah 3 malam mengintai, akhirnya Abu Nawas menemukan rahasia besar. Oasis itu tidak lenyap. Airnya ditutup oleh cermin raksasa yang memantulkan langit, sehingga dari jauh tampak seolah hanya pasir kosong. Cermin itu dipasang oleh sekelompok pedagang internasional yang jauh lebih licik. Mereka bekerja sama dengan tukang sihir palsu dari berbagai negeri, menciptakan ilusi agar rakyat percaya oasis benar-benar hilang. Dengan begitu, mereka bisa menguasai air, menjualnya diam-diam, sementara rakyat panik dan rela membayar mahal. Luar biasa, kata Abu Nawas, ini bukan sekadar penipuan, ini seni ilusi tingkat tinggi. Abu Nawas tahu musuh kali ini terlalu kuat untuk dihadapi dengan kekerasan. Maka ia menggunakan strategi balik ilusi. Ia mengumpulkan rakyat di dekat oasis, lalu berteriak, "Wahai rakyat, jangan takut. Malam ini aku akan memanggil jin gurun. Dengan mantraku, oasis akan kembali muncul dari ketiadaan." Semua orang menunggu dengan tegang. Abu Nawas lalu menyalakan obor, mengangkatnya ke udara, lalu menaruh cermin kecil di depannya. Cahaya obor memantul, menciptakan ilusi bahwa air berkilauan muncul dari tanah. Rakyat bersorak. Para pedagang licik yang mengintai ikut panik, mereka takut ilusi Abu Nawas mengalahkan ilusi mereka. Dalam kepanikan itu, mereka sendiri yang membuka tirai penutup cermin raksasa. Sekejap, oasis kembali tampak nyata, mengalir indah di bawah sinar bulan. Rakyat bersorak lebih keras, dan para pedagang licik tertangkap basah. Raja menggelar pengadilan terbuka. Abu Nawas,
Katakan apa hukuman bagi para penipu besar ini? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Paduka, jangan bunuh mereka. Jangan pula penjarakan mereka. Hukumlah dengan cara paling tepat, suruh mereka bekerja menjaga oasis siang malam, agar mereka tidak punya waktu lagi membuat tipu daya. Raja mengangguk. Rakyat bersorak setuju. Oasis kembali menjadi sumber kehidupan. Rakyat tidak lagi percaya pada gosip jin, raksasa, atau penyihir palsu. Mereka belajar bahwa akal sehat dan kejujuran lebih kuat daripada sihir dan ilusi. Raja tersenyum puas, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Kau telah menyelamatkan negeri ini berkali-kali. Katakanlah, apa hadiah terakhir yang kau inginkan?" Abu Nawas berpura-pura merenung dalam-dalam, lalu menjawab, "Paduka, berikanlah aku hadiah paling berharga di dunia ini, janji bahwa engkau tidak akan pernah lagi menyuruhku mencari oasis yang hilang. Karena jujur saja, lebih mudah membuat jin tunduk daripada membuat unta tua ini jalan cepat." Semua orang terbahak-bahak, termasuk raja. Malam itu, Abu Nawas duduk di tepi oasis, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, ingatlah pelajaran ini, dunia ini penuh fatamorgana. Banyak orang akan menjual kebohongan seakan-akan itu kebenaran. Tetapi selama kalian bisa tertawa dan berpikir jernih, kalian tidak akan pernah kehausan, bahkan di tengah gurun sekalipun." Dan dari kejauhan, terdengar suara unta Abu Nawas yang tiba-tiba bersuara keras, seakan ikut tertawa bersama tuannya. Dengan begitu, berakhirlah petualangan panjang Abu Nawas dalam misteri oasis yang hilang, sebuah kisah penuh ilusi, kelicikan, kecerdikan, dan humor abadi yang membuat namanya dikenang sepanjang masa.